Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konslor. Teman-teman, di video kali ini ya kita akan melanjutkan penyusunan modul untuk guru BK di tahun pelajaran yang akan datang 2023-2024. Nah, saya highlight dulu teman-teman ya. Kemudian adapun materi yang saya angkat dari modul ke 26 ini adalah menghindari diri dari seks bebas, LGBT dan penyakit HIV atau AIDS. Dimana di sini diperuntukkan untuk kelas 12 semester genap tahun ajaran 2023-2024. Kemudian topik maupun tema yaitu menghindari diri dari seks bebas, LGBT dan penyakit HIV atau AIDS. Aspek perkembangan yaitu kesadaran gender, kemudian capaian layanannya, mendesain bentuk kolaborasi secara harmonis dengan lain jenis dalam keberagaman peran sosial. Ya, saya mengembangkannya dari CL yang ada di MIL BK. Kemudian fase perkembangannya adalah fase F. Kemudian bidangnya ada di bidang pribadi dan sosial. Nah, kita langsung ke materi ya teman-teman ya. Mana di sini materi yang kita angkat tadi menghindari diri dari seks bebas ya. Oke, kita baca terlebih dahulu. Saya bacakan sedikit. Akhir-akhir ini di Indonesia marak pembahasan mengenai LGBT. Sebenarnya apa itu LGBT? LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Kaum LGBT memiliki sebuah lambang berupa bendera pelangi yang menjadi cikal bakal mereka untuk bergerak atau yang dikenal dengan sebutan gerakan pelangi. Akhir-akhir ini heboh ya Indonesia dengan kedatangan band Coldplay ya, yang diindikasi vokalisnya sering membawa bendera pelangi di setiap konsernya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada bahasan mengenai gay adalah sebutan khusus untuk laki-laki yang memiliki orientasi seks terhadap sesama jenis. Kemudian lesbian adalah sebutan untuk perempuan yang menyukai sesama jenis. Biseksual adalah sebutan orang yang bisa tertarik pada laki-laki maupun perempuan. Transgender adalah merupakan istilah yang digunakan untuk orang yang memiliki perilaku dan berpenampilan berbeda atau tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Itu transgender ya. Nauzubillah ya. Bisa menyerupai laki-laki ataupun perempuan. Nah, ini kalau transgender. Jadi LGBT singkatan dari lesbian, ya, gay, biseksual, dan transgender tadi. Kita harus mengenalkan ini kepada peserta didik kita agar mereka paham dan tahu ciri-ciri ini agar mereka terhindar dari oknum-oknum yang ingin berbuat tidak baik pada dirinya maupun gejala-gejala yang ada dalam dirinya bisa dicegah seperti itu. LGBT tergolong sebagai masalah kejiwaan seperti yang diungkap oleh Menteri Kesehatan RI Nila Juwita Muluk saat berkunjung ke Padang, Sumatera Barat. Dari kesehatan, LGBT itu adalah masalah kejiwaan. Beda dengan gangguan kejiwaan. Kalau gangguan mereka yang tergabung di dalamnya tidak bisa berinteraksi. Nah, jadi kesulitan berinteraksi itu salah satu penyebab mengapa mereka masuk ke LGBT itu. Kemudian di sini ada faktor penyebab LGBT ya. Keluarga atau pola asuh, teman-teman. Pada dasarnya, pendidikan secara seksual dan ketertarikan lawan jenis telah dipelajari secara tidak langsung di dalam sebuah keluarga. Contoh, anak perempuan yang lebih cenderung dekat dengan dan sayang kepada ayahnya atau sebaliknya, anak lelaki yang lebih cenderung dekat dan sayang kepada ibunya. Hal ini merupakan suatu pembelajaran bagi anak. Tetapi
ketika perilaku kekerasan yang diberikan oleh seorang ayah kepada anak perempuannya atau sebaliknya dengan berbagai konflik yang berbeda dapat menciptakan perasaan trauma bagi anak tersebut. Akibatnya, timbullah perasaan benci kepada sosok ayahnya dan nantinya anak perempuan tersebut bisa membenci semua laki-laki dan ia lebih memilih untuk menyukai sama jenisnya. Ya, ini salah satu penyebabnya. Kemudian faktor lingkungan atau pergaulan. Faktor lingkungan dan dengan siapa seseorang tersebut bergaul serta gaya hidup yang dipakai menjadi salah satu faktor penyebab yang paling dominan terhadap keputusan seseorang untuk menjadi bagian dari komunitas LGBT. Dalam hal ini, LGBT dapat dianalogikan sebagai teman-teman ya. Dalam hal ini, LGBT dapat dianalogikan sebagai sebuah virus yang dapat menyerang siapa saja. Kembali lagi pada sistem kekebalan tubuh seseorang tersebut untuk dapat menerima virus LGBT ini atau tidak. Sebab sistem imun seseorang itu berbeda-beda. Apabila tidak dilandasi dengan keimanan yang kuat, maka lingkungan tersebut akan bisa mempengaruhi. Ditambah lagi hubungan pergaulan yang terkesan bebas dan tidak dengan aturan akan semakin memperkuat virus LGBT masuk ke dalam tubuh seseorang. Berarti memang ada virus LGBT ini, versi sumber yang saya dapatkan ini, teman-teman. Kemudian ada faktor genetik ya. Kemudian ada penjelasan mengenai bahaya dari LGBT itu sendiri. Sampailah dampak sosial, dampak pendidikan, dampak keamanan, dan di sini ada cara mencegah ya. Cara mencegahnya di sini ya saya bacakan. Pola asuh orang tua yang diterapkan sesuai dengan jenis kelamin anak. Kemudian menjaga pergaulan di lingkungan. Menutup segala celah pornografi misalnya gadget. Orang tua harus aktif dalam hal ini. Diadakan kajian maupun seminar mengenai bahaya LGBT di sekolah. Kemudian adanya undang-undang yang melarang adanya LGBT sehingga hal ini tidak menyebar semakin parah. Perlu diadakannya penyuluhan keagamaan mengenai LGBT yang menyimpang dari aturan agama. Ini sumber yang saya dapat, saya kutip dan saya letakkan di sini. Oke, setelah materi di situ ada LKPD bagi peserta didik ya. Terdiri dari identitas siswa, kemudian bahan atau alat metode yang kita gunakan, kemudian ada sedikit latihan untuk mengukur ya atau feedback ya dari siswa mengenai materi yang kita sampaikan. Untuk jumlah pertanyaannya tidak mesti 3 seperti yang saya buat, boleh dilebihkan. Kemudian di sini ada angket evaluasi hasil layanan teman-teman, di mana nanti ya butir pernyataannya itu terdiri dari 6 butir dan diisi dengan skor 1, 2, 3, 4 ya. Keterangan dari skor tersebut adalah skor minimal yang dicapai adalah 1 kali 6 dan skor tertinggi adalah 4 ya. 4 kali 6 sama dengan 24, di mana kategori hasilnya ini sangat baik, cukup maupun kurang setelah kita jumlahkan. Kemudian di sini ada RPL ya. RPL-nya bisa teman-teman download ya, bisa teman-teman modifikasi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian di bawahnya ada nama kepala sekolah dan nama guru BK. Oke, di sini sudah di identitasnya mulai dari kelas, semester, bidang, topik, tema, waktu layanan yang digunakan, kemudian aspek perkembangan, capaian layanan dan fase perkembangan ya, kita uraikan untuk status dari RPL kita. Baiklah teman-teman, silakan di-download seperti biasa ya. Semuanya ada di deskripsi video channel Guru BK Konselor agar teman-teman bisa mengembangkan RPL itu secara mandiri dan menjadikan modul teman-teman sendiri. Baiklah, semoga bermanfaat teman-teman. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.